Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani. Wal haditsu tabi hadis atsani kang kaping pindho iku ajazani. Wis ngijazaini ing ingsun di kelawan hadis sapa al-alama wong kang banget ngalime. Rupane Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri ba'daan ajazani ing dalem sapuse yen to ngijazaini ing ingsun bihi kelawan hadis sapa Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi saking pira-pira gurune Syekh Abdul Wahhab musalsalan hale rupa hadis musalsal fil awaliyah kang bangsa awaliyah ila Abdullah bin Amr bin al-As tumeka maring Syekh Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi cinareta sae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu temen setune Kanjeng Nabi uqala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang padha melasi yarhamhum iku yarhamuhum bakal melasi hum ing ar-rahimuna sapa sing bakal melasi ar-rahmanu Gusti Allah zat kang maha welas asih tabaraka mudah-mudah berkah sapa ar-rahman wa ta'ala lan maulur sapa ar-rahman irhamu mongko padha melasana sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi yarhamkum mongko bakal melasi kum ing sira kabeh sapa man wong utawa makhluk fis samai kang tetep ing dalem langit. Jadi hadis yang kedua yang kemarin dikatakan bahwasanya musonef mengambil tabarukan pada dua hadis. Hadis yang kedua ini beliau dapatkan ijazah dari al-alama Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Al-Misri ini bangsa, artinya beliau dari Mesir. Setelah beliau mendapatkan ijazah yang sama dari Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i di sini adalah mazhab di dalam ilmu fikihnya mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Yang beliau meriwayatkan dari para gurunya berupa hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah ini dikatakan hadis musalsal itu sebuah hadis yang mana diriwayatkan dengan tasalsul. Tasalsul ini istilah di dalam bahasa Arab itu kayak mata rantai, berarti selalu bersambung menyambung. Nah, musalsal, hadis musalsal itu adalah sebuah hadis yang mana hadis itu diriwayatkan karena suatu keadaan ataupun suatu ucapan tertentu, seperti halnya di sini musalsal bil awaliyah. Ini artinya terkait hadis ini sering digunakan, diijazahkan dari guru-gurunya untuk disampaikan sebelum menyampaikan sebuah dakwah atau sebuah pengajian ataupun keilmuan. Ini sangat masyhur di kalangan kita. Nah, di situ dikatakan ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengasihi, yang memberikan kasih sayang, ini Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Kasih sayang di sini sifatnya umum, artinya tidak hanya pada manusia, karena di sini dikatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
kita disuruh untuk berkasih sayang atau menyayangi, mengasihi makhluk yang ada di bumi. Kalau kita katakan makhluk yang ada di bumi, otomatis di situ segala ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Tidak terbatas pada manusia, termasuk batu, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Nanti di sini akan dimaknai, artinya disarai. Dengan kita kasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Kita akan mendapatkan kasih sayang makhluk-makhluk yang ada di langit. Wal makna utawi maknane iku ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang padha melasi liman maring makhluk fil ardi kang tetep ing dalam bumi, bayane min adamiyin nyatane saking tedak turune Nabi Adam, artinya manusia, wa hayawanin lan pira-pira kewan lam yukmar kang ora den dawuhaken apa bikot lihik kelawan mateni hayawan oleh melasi mau bil ihsani kelawan gawe bagus ilaihim maring mangfil arti yaksunu mongko bakal bagusi sapa ar-rahmanu Gusti Allah kang maha welas asih ilaihim maring ar-rahimun. Diteruskan irhamu, diperintahkan kemudian irhamu padha melasono sira kabeh man ing wong makhluk tastati'una kang padha kuwasa sapa sira kabeh antarhamuhu ing yen to melasi sapa sira kabeh hu ing man min asnafi makhluqatihi ta'ala saking pira-pira pantane utawa wernane makhluke Gusti Allah taala. Walau ghairu ngakilin lan senajan anane makhluk iku dudu makhluk kang duweni ngakal. Oleh melasi mau bisa fakoti kelawan melas ngalihim ing atase man wa du'a ihim lan kelawan ndongaaken wa du'a ihim lan kelawan oleh ndongaakene ar-rahimun lahum maring man bil ardi birrahmah kelawan welas wal maghfirah lan oleh pangapuran. Jawabe yarhamkum mongko bakal melasikum ing sira kabeh sapa al malaikatu para malaikat. Wa man lan zat ay Allah rahmatuhu kang utawi welas aseman iku ammatun ngumum utawa sumambah li ahli samai kanggone pira-pira ahli langit. Alladzina ya malaikat hum kang utawi alladin iku aktaru luwe akeh min ahlil ardi tinimbang saking ahline bumi. Makna atau pengertian dari hadis yang mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di sini artinya ketika seseorang atau kita sebagai manusia di situ berbelas kasihan, menanamkan kasih sayang, berbuat kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Entah itu di sini dikatakan min adamiyin, artinya di situ dari bangsa manusia seperti hanya kita kasih sayang kepada istri. Kalau yang masih jomblo belum menikah ini kepada pacar atau calon-calon istri, atau yang sudah punya anak kepada anak, cucu dan lain sebagainya, atau kepada tetangga, kerabat dan lain sebagainya, ataupun kepada hewan yang mana hewan tersebut tidak diperintahkan untuk dibunuh, atau kepada katakan makhluk yang lain seperti halnya tumbuh-tumbuhan, hewan yang diperintahkan dibunuh misalkan hama dan lain sebagainya, maka Allah dan malaikat ini akan
mengasihinya. Padahal kita tahu Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Begitu juga malaikat. Kalau kita dikasihi oleh malaikat, maka malaikat ini termasuk hamba Allah yang dikatakan la ya'sunallaha abada, yang dikatakan malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya ketika malaikat kemudian kasih sayang kepada kita, kita akan mendapatkan doa mereka. Nah, doa dari makhluk atau hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka doanya mustajab. Artinya semakin kita kasih sayang kepada sama manusia, sama makhluk di bumi, kita itu akan mendapatkan imbal balik yang lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Walaya jusulan ora wenang lisaksin kanggone wong suwiji apa ayat mua yen to ndongaake sapa sakes li jami'il muslimina kanggone sakabane wong Islam ora wenang biruh ri jami'i dzunubihim kelawan ngapura sekabane pira-pira dosane jami'il muslimin. Ayat mua utawa ndongaake sapa sakes li fakirin kanggone wong kang fakir binah wini ati dinarin kelawan sepadane oleh 100 dinar. Wali salan ora ana ikulah hudab kasduwe fakir apa jihadun arah yatasahhalu kang dadi gampang minha saking mi'ata dinar apa dzalika mengkono-mengkono jihad. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong hada utawi iku minar rahmah kelebu saking rahmat bil khalqi kelawan makhluk. Li anahu ngapa kok mboten angsal li anahu krana temen setuhune wong iku mukhalifun wong kang nalayani nulayani linusus syar'i maring ketetepane hukum syarat. Intaha wis rampung apa pengendikane syar'i. Akan tetapi walaupun kita itu disuruh untuk berbelas kasihan atau menyayangi sesama makhluk Allah, di situ kita pun ada batasannya. Bahwasanya kita itu tidak diperbolehkan mendoakan seluruh kaum muslimin untuk mendapatkan ampunan Allah akan semua kesalahannya. Jadi saya ulangi, bahwasanya kita walaupun disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyayangi sama makhluk, akan tetapi ada batasannya yang mana kita tidak diperbolehkan mendoakan seluruh kaum muslimin untuk mendapatkan ampunan akan segala dosanya. Jadi kalau kita mendoakan, ya seperti halnya kita doa-doa yang sudah maksurah. Misalkan di sini waqfil li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tidak dikatakan waqfil li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jami'a dzunubihim. Enggak. Karena secara hakikiyah di akhirat nanti ada golongan yang masuk neraka, ada golongan yang masuk surga. Nah kalau semua itu kemudian kita kebablasan memintakan seluruh dosanya
kaum muslimin semua diampuni, kaum mukminin semua diampuni beserta dosa-dosanya. Nah, ini menyalahi nususul syar'i. Seperti halnya, contohnya begini. Kalau kita mengatakan bahwasannya saya mendoakan misalkan Kanda Nasikin, katakan teman kita yang mohon maaf, misalkan tukang kebersihan, yang mana gajinya di situ dikatakan 1 bulan itu katakan 1.500.000 atau UMK misalkan Kebumen ya sekitar 2 juta. Kemudian kita mendoakan, ya Allah, di hadapannya kita katakan, ya Allah, semoga Kanda Nasikin ini dalam 1 bulan mendapatkan uang penghasilan 1 triliun atau 1 miliar. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti secara hukum syar'i seolah-olah kita akan merendahkan Allah. Di mana letak kita merendahkan Allah? Karena secara hakikiah memang ketika Allah tidak arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu kun fayakun, kun jadilah maka jadilah. Akan tetapi secara logika sebab musabab ini tidak mungkin seseorang yang ada di Kebumen yang dia pekerjaannya hanya tukang kebersihan kemudian bisa mendapatkan dalam 1 bulan kok 1 miliar atau 1 triliun. Ini kadang-kadang malah digunakan oleh orang non-muslim untuk menjatuhkan orang Islam. Katakanlah kalau itu dikatakan oleh orang muslim, orang non-muslim, di situ kalau kamu memang punya Tuhan, Tuhan kamu Allah, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dikatakan ketika menghendaki sesuatu terjadi maka terjadilah. Bayangkan ketika itu dikatakan oleh orang non-muslim. Sekarang kamu sebagai tukang sapu berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan uang 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Pasti karena secara asbab itu tidak ada jalan untuk mencapai itu kan seolah-olah justru kita merendahkan Allah. Makanya di dalam kita berdoa, walaupun itu sebuah bentuk kasih sayang, itu tidak boleh menyalahi nusus syar'i atau ketetapan hukum syariat, karena 99% hukum Allah itu pasti ada sabab musabab. Orang itu sakit biasanya disebabkan karena sesuatu. Walaupun Allah itu mampu menciptakan tanpa asbab, tapi 99% itu dengan sebab. Nah, kita teruskan ru'iyah. Ru'iyah dan paringi impen. Jangan kalau ru'iyah itu maknanya diberi penglihatan, tapi karena belakangnya disebutkan finaum, maka yang dimaksud adalah mimpi. Ru'ya dan paringi impen sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Oleh den paringi impen finaumi ing dalem wektu sari. Faqila moko den ngendikake lahu maring Imam Al-Ghazali. Apa sing den ngendikake ma fa'alallahu bik. Ma ing apa fangala agape sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan sira. Imam Ghazali pernah bermimpi, beliau ditanyakan apa yang telah Allah perbuat kepadamu. Faqala mongko ngendika sapa Imam Al-Ghazali, auqafani ngandekake ning ingsun sapa Allah bena yadihi ing dalem ngarsane Allah. Wa qala lan ngendika sapa Allah ning maring ingsun,
bima kelawan apa kodam tak ngadep sapa sira alayya ing atase ingsun. Faksir tu mongko dadi sapa ingsun dadi iku alquru nutur utawa nyebut sapa ingsun akmali ing pira-pira ngamal ingsun. Pakola mongko ngendika sapa Allah lam abbalha ora nrimo sapa ingsun Allah ha ing amal. Wa inna ma qabiltu lan angin pemestine nrimo sapa ingsun mingka saking sira nrimo zata yaumin ing dalam suwijine dina nazarat tumurun apa sing tumurun juga batun suwijine laler oleh tumurun mau alamida di polamika ing ngatasé mangsine kolamira ditasroba krono garap nginum apa lubab minhu saking midada kolamik wa anta hale utawi sira iku tak tubu arep nulis sapa sira fatarokta mongko ninggal sapa sira alkitabata ing nulis hatta akhota singgo ngalap sapa sira halwaha ing bagane lubab rahmatan krono arek ulas biha kelawan lubaba. Sumaqala nuli dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Amdu nerusna sira kabeh ya abdi kelawan kawula ingsun ilal jannati tumuju maring swarga. Nah, pernah ada ulama yang kemudian di situ diberi sebuah mimpi yang mana mimpi tersebut terkait dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kalau di kitab-kitab itu yang terkenal adalah kitab terbesarnya yang sampai 4 juz itu. Beliau di akhir hayatnya itu lebih konsentrasi kepada ilmu tasawuf atau ilmu adab sopan santun atau ilmu ihsan kalau di dalam pembahasan yang di hadis itu. Bahwasanya ulama tersebut bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau matur kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Allah iki nglakokne sampean iki piye? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, suatu saat saya itu dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya kepadaku, apa yang kamu bawa sehingga kamu berani menghadap kepadaku? Otomatis secara umum kita akan mengatakan Imam Ghazali pun seperti itu. Ya, otomatis yang disodorkan adalah amal-amal kita. Saya menghadap kepadamu ya Allah dengan amal-amal soleh kita. Kemudian oleh Allah dijawab, semua amal-amalmu tidak aku terima. Dilanjutkan Allah melanjutkan firman-Nya bahwasanya amal yang aku terima itu karena pada suatu hari ada lalat, ada seekor lalat yang hinggap di penamu. Kemudian ketika kamu dalam posisi mau menulis, akan menulis, kemudian kamu tidak jadi mengambil pena tersebut karena melihat ada seekor lalat yang dimana di situ minum dari mansimu. Nah, kamu tidak jadi mengambil penamu itu karena merasa kasihan atau kasih sayangmu kepada lalat tersebut, karena keikhlasanmu kasih sayangmu kepada lalat tersebut. Hal sepele yang kemudian Allah di situ memerintahkan kepada para malaikat amdu bi'abdi ilal jannah, dan bawa ini hambaku, masukkan dia ke dalam surga. Artinya walaupun di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin
seolah-olah yang kita agul-agulkan, yang kita bangga-banggakan adalah amal kita. Mungkin amal kita pada waktu itu tidak ikhlas, atau amal kita pada waktu itu karena suatu sebab itu sehingga tidak diterima oleh Allah. Tapi amal yang sekecil itu bisa yang menjadi sebab kita dimasukkan Allah ke surganya. Seperti halnya Imam Ghazali. Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau muridnya banyak, karangan karya-karyanya banyak. Kalau yang suka ilmu astronomi ada, yang suka tasawuf di situ ada. Beliau juga muhaddis. Tapi semua itu seolah-olah menjadi, bukan berarti amal yang tidak ada gunanya, tidak. Tapi amal yang paling dilihat, yang paling diterima oleh Allah, yang menyebabkan beliau dimasukkan ke dalam surganya hanyalah gara-gara beliau ini sayang kepada seekor lalat. Jadi berkaca dari itu, kepada siapapun, kepada apapun makhluk yang ada di bumi ini, karena kita statusnya sama makhluk-makhluk Allah, kita harus saling menyayangi. Tidak tahu mbok kalau amal yang kecil itu yang kemudian menyebabkan Allah ridho kepada kita sehingga kita dimasukkan kepada surga. Ini pembelajaran dari kisah Imam Al-Ghazali ini. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, lan iku tetep ing dalem dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh yarhamkum. Dawuh yarhamkum riwayatani utawi ana riwayat loro. Rupane riwayat loro al-jazmu suwijine dan waca jazm. Jadi dibaca di dalam jawab yarhamkum. Kata yarhamkum di dalam hadis tersebut itu ada dua riwayat. Ada yang membaca jazm. Kenapa dibaca jazm? Ala anahu ing atase teman setuhune lafaz yarhamkum iku jawabul amri, dadi jawabe fi'il amar. Yang irhamu warafmu lan kaping pindho den waca rafa. Keng napa kok diwaca rafa? Ala annahu ing atase teman setuhune lafaz yarhamkum iku jumlatun dadi jumlah donga iyatun kang bangsa donga. Wa huwa utawi rafmu iku aula luwe utawa. Keng napa kok luwe utama? Li anna dunaahu karo temen sedune dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin, ora den tolak. Jadi di dalam kata yarhamkum itu ada dua riwayat. Yang pertama adalah dibaca yarhamkum. Kenapa dibaca jazm? Karena di situ menjadi jawab dari fi'il amar. Amar jazm, maka jawabnya pun ikut jazm. Atau riwayat yang kedua boleh dibaca bukan yarhamkum. Kalau tadi saya membaca yarhamkum. Yang kedua boleh dibaca yarhamukum. Menjadi ikrobnya itu rofa. Kenapa rofa? Karena di situ menjadi jumlah du'aiyah, menjadi susunan sebuah doa. Jadi yarhamukum, muga-muga melasi sapa apa kum ing sira kabeh. Jadi kedua-duanya benar. Dan kalau berdasarkan pendapat beliau, maka membaca yang lebih utama bukan yarhamkum tapi yarhamukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabi husnil khatimah. Lan iku setengah saking pira-pira sebabe bagusé pungkasan atau husnul khatimah.
Al muwadzabatu utawi nglanggengake ngalah hadat dungai ing ngatasé ikilah donga. Setengah dari sebab kita mendapatkan husnul khotimah, kita selalu membaca doa ini. Wa huwa utawi hadat donga iku Allahumma akrim hadil ummatal Muhammadiyah bi jamili awaidik fid-darain ila akhirih. Allahumma du Gusti Allah akrim kula aturi mulyakaken panjenengan hadhil ummata ing ikilah umat al Muhammadiyata kang bangsa Muhammad umat Muhammad mulyaake bijamili awaidika kelawan baguse pira-pira peparing panjenengan bidaraine ing dalem donya lan akhirat ikroman krono arai mulyaake liman maring wong jangan taha kang ndadekake panjenengan ha ing ummatal Muhammadiyah min ummatihi kelebu saking umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin husnul khotimah dikatakan kita sering-sering atau membiasakan membaca doa Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bi jamil nawa'itika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ini doa. Wa minha lan iku setengah saking asbab al muwadzabatu utawi biasaake malah hadi donga ing atase ikilah donga baina sunnati subhi ing dalem antarane salat sunat subuh wa fardhihi lan salat fardhu subuh. Berarti qobliyah subuh dengan salat subuh. Wa huwa utawi hadza donga iku Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad ila akhirih. Allahumma Gusti Allah Ighfir kula aturi paring pangapunten panjenengan li ummati sayyidina maring umat Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah irham kula aturi melasi panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah ustur kula aturi nutupi kealanan panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah usbur kula aturi nambeli panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah aslih kula aturi bagusaken panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah afi kula aturi nyelametaken panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah ikhfad kula aturi kersa ngreksa panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah irham kula aturi melasi panjenengan umat sayyidina ing umat Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan kelawan kawelasan amatan kang umum ya rabbal alamin duh Gusti Allah zat kang mengerani ngalam kabeh. Allahumma Gusti Allah ighfir kula aturi kersa ngapura panjenengan li ummati sayyidina Muhammad maring umat Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghfiratan kelawan pangapuran amatan kang umum utawa nyumambrai ya rabbal alamina duh Gusti Allah zat kang mengerani ngalam kabeh. Allahumma Gusti Allah farij kula aturi nglonggaraken panjenengan ngan umat sayyidina
saking umate Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farjan kelawan kelonggaran ajilan kang agake kang cepet-cepet ya rabbal alamina duh Gusti Allah zat kang mengerani ngalam kabeh. Di samping doa dua di atas juga doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma frat ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Ini juga doa yang semoga dengan kita muadzabah membiasakan doa tersebut kita akan mendapatkan husnul khotimah. Wa minha lan iku setengah saking asbabi husnul khotimah, juga termasuk menjadi sebab kita mendapatkan husnul khotimah. Mulazamatu hadza du'a utawi nglanggengake ikrar donga. Wa huwa utawi hadza donga iku ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' ila akhirih. Donga ya Rabba kulli syai'. Ya Rabba kulli syai'in. Duh Gusti Allah zat kang mengerani saben-saben suwiji-wiji. Bi qudratika kelawan kekuasaan panjenengan ngala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Ighfir kula aturi paring pangapunten panjenengan li dateng ingsun kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Walatas alni lan kula aturi ampun nang letaken panjenengan ni dateng kula nang kuli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. Walatu hasibni lan kula aturi ampun ngitung-ngitung panjenengan ni dateng ingsun fi kuli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji. Wa tini lan kula aturi paring panjenengan ni dateng kawula kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Intaha wis rampung apa pengendikanipun Imam An-Nawawi. Dan juga termasuk doa yang baik untuk kita biasakan kita baca agar kita mendapatkan husnul khotimah adalah doa ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir kulla syai' wa la tas'alni kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa atini kulla syai'. Ini doa yang semoga kalau kita tidak mampu melaksanakan semuanya ya paling tidak yang paling simpel, yang paling pendek ya walaupun kita tidak mampu tiap hari ya syukur-syukur kita paling tidak pernah membaca doa ini walaupun seumur sekali, dengan harapan dengan apa yang dikatakan oleh musonef ini menjadi sebuah sebab kita mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sekian, kita teruskan besok lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan ikhlas himpunan mahasiswa Islam.